gitu. Gue beberapa kali nemu yang kayak contoh yang tadi lu bilang ya, petinggi-petinggi agama yang mengatasnamakan agama tapi dibalut dengan yang tidak baik kayak begitu. Gue beberapa kali nemuin, tapi gue nggak nyerah. Akhirnya gue belajar sendiri tuh. Gue bilang, Allah, aku mau belajar sendiri. Kata orang gini, Marsi jangan baca Quran sendiri, harus ada pembimbing. Kenapa? Kenapa? Kecuali gue menafsirkan isi dari Quran itu nggak boleh. Betul. Kan gue baca itu untuk memahami. Ini ada teks Arabnya, ini ada teks Indonesianya. Kalau nggak lu baca yang Inggris. Kalau kata gue, lu mau gampang lebih paham, lebih enak bahasanya yang bahasa Inggris. Iya, makanya gue justru dengan waktu itu gue juga baca Alkitab kan segala macam. Selalu soalnya gue pantengin namanya bahasa Inggris dari beberapa kajian dan kayak gitu. Nah, enak kalau lu baca yang bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tuh bingung gue, kadang ribet. Nah akhirnya gue sambil baca gitu, kata orang nggak boleh, gue sering tuh dikomplain sama orang. Itu yang bikin gue, akhirnya bikin gue jadi mentok tuh gara-gara itu sebenarnya. Itu yang bikin gue kesel aja. Iya, lu belajar tuh boleh dari manapun, Google, buku, segala macem. Yang gue juga kan akhirnya gue tahu yang masalah amalan nggak boleh. Makanya kalau orang bilang, Marsi lu baca ini deh sekian kali surat ini supaya rezeki lancar apa? Tai lah. Kenapa? Karena itu sama aja lu jadi itu jimat. Nah, itu nggak boleh. Ini salah satunya juga. Maksudnya ini yang belum terjawab juga di gue sih. Maksudnya kayak misalnya masing-masing mau doa usir setan segala macam, gue jadi mikir itu doa atau itu mantra. Itu yang bikin gue kadang suka. Kalau misalnya lu mau, kita nggak bilang setan lah ya, energi negatif ya. Lu mau dia pergi, minta aja sama Allah. Sholat, Allah tolong jauhkan aku. Ya kan nanti dia kerja. Gue nggak mau doa balik lagi. Maksudnya gue di depan ngobrol kan, komunikasi kayak gitu. Maksudnya gue nggak mau menjadikan satu ya kita sebut aja statement atau satu kalimat itu sebagai mantra. Iya. Sesimpel gini, orang bilang print ayat kursi ditempelin aja itu nggak boleh loh, nggak boleh. Jadi gua kan melihat contoh-contoh. Jadi sebelum gue masuk Islam sampai gue masuk Islam, sampai ya anggaplah gue level beginner ya, gue banyak melihat orang-orang kayak gitu. Lama-lama apa gesek gitu. Dan ada beberapa yang terapi sama gue, justru gue omongin nggak boleh gitu. Contoh lagi, ada orang yang kayak ngurusin badan lu ya, nih pakai air dalam botol, itu nggak boleh. Lu aja kalau sholat Allah cuma minta wudhu, ada nggak? Allah bilang taruh air samping lo, abis lu sholat lu minum, kan nggak ada. Jadi kita ikutin standarnya aja, yang wajib-wajibnya aja. Selama itu nggak disebutin di dalam yang wajib, lu selalu lakuin. Sesimpel itu. Kayak dan kan banyak orang bilang, oke, udah lakuin kewajiban ini, lu belajar sunnah, nggak usah, yang wajib aja dulu. Dan sebenarnya ya, yang namanya sholat dan lain sebagainya, puasa itu kan teknikal. Yang lebih penting itu yang tadi gue bilang, kata Ustaz Felix juga begitu, lu pupuk dulu iman, yakin dulu. Karena kalau kata Ustaz Felix itu, iman lu tuh ibaratnya akar. Kalau akarnya udah kuat, batang pohonnya kuat kan, lu mau diterpa angin, mau bisikan setan kayak gimana pun lu gak akan goyang. Lu tahu arah lu yang bener yang mana kan gitu. Tapi kalau misalnya iman lu masih setengah-setengah, lu masih belum yakin, terus lu sholat ada bisikan setan, lu pasti akan ikut alur yang beda-beda. Kemana air ngalir, lu ikut kan. Nah makanya gue bilang, bukan mengesampingkan sholat, tapi selama lu mau cari keyakinan dulu, lu pupuk dulu supaya yakin lu kuat, lu jalanin yang wajibnya itu nggak berat. Dulu pas gue belum masuk Islam, lu tau nggak yang ngeberatin gue apa? Gue nggak mau masuk Islam, gue bilang gitu. Capek banget gue, sholat harus 5 kali sehari. Sedangkan yang agama lain yang doanya seminggu sekali aja gue ogah, gue bilang gitu. Aduh ini gimana ya, kalau gue mikirnya itu gimana ya kalau gue masuk Islam, gue sholat harus 5 kali sehari gitu kan. Akhirnya berat ya, karena gue mikir itu wajib. Akhirnya setelah gue gue nggak bilang iman gue kuat, maksudnya yakinnya gue udah kuat nih sama Allah, gue tahu akhirnya sholat itu cara gue bersyukur. Gue butuh sholat ya,
sekarang kalau lu butuh sholat, lu jalaninnya ringan dong. Tapi kalau misalnya lu wajib, berat gak? Berat. Karena waktu itu gue mikir gini, gue lagi rebahan nih, gue ngomong sama diri gue sendiri, Marsi, tuh udah azan tuh, itu asyar. Gue inget banget pertama kali gue sholat tuh asyar. Lu masih nggak mau sholat? Marsi inget ya, lu dulu suka sesak nafas, suka kejang. Penyakit gue itu bisa mati kapanpun, tapi Allah nggak kasih lu mati. Lu inget sampai hari ini, lu bisa nafas tepat waktu. Itu siapa yang kasih lu? Gitu doang, sombong banget gak mau sholat. Itu gue ngomong sama diri gue sendiri. Akhirnya gue mulai sholat, walaupun waktu itu waktunya masih telat-telat, masih di ujung waktu. Akhirnya gue ngomong aja sama diri gue sendiri, Marsi, sombong banget lu, sholat gak mau tepat waktu. Allah aja gak pernah kasih lu nafas telat. Anjing, abis setiap kali tiap azan bunyi itu gue keduluan kadang. Akhirnya gue baru tahu, oh abis azan harus tunggu dulu baru sholat. Nah baru gue ubah polanya, dulu keduluan azan bunyi gue udah wudhu gitu. Jadi gue itu kan perbaikan diri gue sendiri ya. Dan lu nggak usah buru-buru, jangan anggap gini, aduh progres gue lambat banget nih, aduh orang lain udah sampai mana, gue baru sampai di sini. Yang penting lo ada proses, nggak usah dikejar. Jalan lo, jalan orang itu beda-beda. Allah tahu hati lo, tapi tetap aja lo harus ngomong sama Allah, Allah bantu prosesku ya Allah, mudahkan, lancarkan. Pokoknya apapun yang lo rasa susah, lo aduin aja ke atas, kan udah dijawab pasti. Ini ya, gua aja dulu ya ibaratnya orang yang banyak dosa, itu Allah selalu jawab, kan gitu. Selama niat lu baik, pasti dijawab. Terus kayak misalnya gini, lu ngeliat proses orang yang